Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya di ruang sidang ini. Kali ini tidak mendengarkan saya membacakan putusan, dan tadi putusan sudah dibacakan secara terbuka, dan rekan-rekan semuanya pertimbangan putusan dan lain sebagainya bisa dikutip itu, karena itu kita lakukan secara terbuka. Hal yang perlu saya jelaskan bahwa tadi itu namanya Majelis Kehormatan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau teman-teman sempat mendengar ada istilah MK, yakni MK di KPP, gitulah. MK di KPP. Jadi biar, karena istilah MK itu sangat terkenal waktu itu. Ini namanya MK di KPP. MK di KPP itu dibentuk dengan surat keputusan ketua, nomornya sudah ada dirilis, untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota di KPP, juga nanti kalau terjadi juga sekretariat KPP dan TPD. Jadi pegawai di KPP juga bisa dikenai sanksi etik kalau dia melanggar etik, termasuk tim pemeriksa daerah. Itu surat keputusan dari ketua DKPP, pembentukan itu. Juga ada pembentukan majelis, juga dikuatkan oleh surat keputusan ketua DKPP. Majelis dibentuk terdiri dari 5 orang, yaitu saya, Pak Dewa, Bu Dewi, Pak Kris, dan SOP KPU Bawaslu, Pak Erwin Jamarunda. Teman-teman pasti bertanya, mengapa Pak Derajat tidak dilibatkan? Karena perkara etik ini beririsan dengan perkara yang peradunya anggota KPU RI, dan Pak Derajat pada waktu itu menjadi pihak terkait. Oleh karena itu Pak Derajat tidak diikutkan. Jadi bukan karena apa-apa. Jadi ini pertimbangan etis saja. Tidak ada larangan sih, pertimbangan etis saja. Mengapa Pak Derajat tidak diikutkan? Dan mengapa dibentuk majelis? Teman-teman sekalian, pada waktu perkara ini muncul dari awalnya dari pengaduan ya Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi. Awalnya melakukan demo-demo di depan DKPP beberapa kali, yaitu kemudian berlanjut ada pengaduan yang mengadukan Pak Tio di KPP. Pengaduan kita terima, Pak Dewa, timnya Pak Dewa, saya kode pengaduan, saya kira teman-teman sudah paham betul, Pak Dewa Kadek Wirasaraka Sandi, itu kode pengaduan. Timnya sudah memeriksa kelengkapan administrasi aduan itu. Ternyata ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Identitas pengadu. Sederhana saja. Karena setiap aduan harus dilengkapi identitas pengadu. Kalau tidak, dan nanti DKPP akan manggil pengadunya kemana? Kita minta dilengkapi identitas pengadu, tidak dilengkapi.
Akhirnya aduan itu kita nyatakan gugur, tidak menjadi perkara. Tapi DKPP kami melihat ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu dibentuklah Majelis Kehormatan untuk memeriksa perkara ini. Untuk memeriksa perkara ini, benar dan tidaknya aduan tadi, dan benar tidaknya demo-demo di DKPP yang dilakukan berkali-kali kita periksa. Kita hadirkan terperiksa Pak Tio, juga para pemberi keterangan. Para pemberi keterangan itu diantaranya KPU Jawa Barat, Ketua KPU Jawa Barat, staf sekretariat KPU Jawa Barat, Ketua KPU Cianjur, dan anggota KPU Jawa Barat, juga KPU RI. Dua pemberi keterangan lainnya dari internal DKPP. Mantan sekretaris pribadi Pak Tio, yaitu saudara Iqbal ini tuh apa kursi ini? Oh, silakan Bu. Oh, kita sudah mulai Bu. Bu Dewi kalau sholat itu doanya panjang, jadi makanya agak terlambat habis sholat asar. Proses pemeriksaan majelis etik itu kita lakukan secara tertutup. Mengapa secara tertutup? Memang etikanya seperti itu. Kalau teman-teman jurnalis mencermati, pemeriksaan etik internal di semua lembaga etik juga dilakukan secara tertutup. Bahkan keputusannya pun tidak dibacakan secara terbuka. Saya sampaikan di beberapa lembaga pemeriksaan internal di lembaga lain. DKPP melakukan pemeriksaan Majelis Kehormatan ini melakukan pemeriksaannya secara tertutup, tapi putusannya dibacakan secara terbuka. Tadi rekan-rekan semua ikuti semua. Seluruh materi putusan itu rekan-rekan boleh mengutip, karena itu dilakukan secara terbuka. Saya kira rekan-rekan sudah paham semua. Itu kenapa kita lakukan ini demi transparansi dan akuntabilitas DKPP. Kenapa kita lakukan secara terbuka kembali. Rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan, jadi itulah yang sudah kami lakukan. Rekan-rekan pasti bertanya, karena sebelumnya ada putusan dari KPU. Sebelum bertanya, yang kerakrok-kerakrok siapa sih? Kok putusannya sama-sama peringatan keras begitu kan? Pasti pertanyaan begitu. Sebelum rekan-rekan bertanya, ada bedanya. Putusan terhadap terperiksa ya dalam hal ini Pak Tio Aliansyah ada tambahan hukuman administrasi. Saya kira itu hukuman itu cukup berat bagi anggota DKPP selama 90 hari tidak boleh memeriksa perkara etik.
saya analogikan, kalau itu hakim dicabut palunya, kira-kira seperti itulah, selama 90 hari. Saya analogikan seperti itu. Jadi itulah yang kami lakukan. Semuanya kita lakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Silakan. Selamat sore Pak Ketua, saya dengan Ian dari Antara Pak. Oh, terima kasih ya. Ada Antara gajinya masih bagus, makanya masih gemuk. Pertanyaannya Pak, yang tadi soal Pak Tio yang nggak boleh meriksa etik. Kalau saat ini ada berapa perkara yang sedang diperiksa oleh Pak Tio? Itu satu Pak. Yang kedua ini mungkin nggak langsung soal kasusnya Pak, tapi mungkin lebih ke teknisnya Pak. Ada nggak sih Pak rencana dari DKPP untuk memberlakukan batas waktu pengaduan suatu dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu? Kenapa ditanyakan? Yang pertama adalah khawatir kalau kasusnya itu udah kehilangan relevansinya. Mungkin yang dilaporkan apakah sudah nggak menjabat lagi, kemudian apakah kasusnya ternyata udah nggak relevan. Dan yang kedua itu takutnya itu dijadikan seperti tabungan kasus Pak. Kalau misalkan penyelenggara pemilunya ada yang kurang-kurangnya dikumpulkan, kemudian dijadikan alat untuk memeras yang bersangkutan di kemudian hari. Jadi apakah akan diberlakukan Pak, misalkan berapa hari atau bulan dari setelah kejadian itu harus dilaporkan atau dinyatakan sudah nggak valid atau gugur Pak perkaranya, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Mas siapa tadi? Ian Pak. Satu-satu dulu jalan. Kalau ditampung itu otak tua itu sudah. Makasih Ian. Salam untuk Beni Butar-Butar. Siap. Jadi selama ini tidak ada batas waktu, tidak ada masa daluarsa perkara di KPP, dan itu belum kapanpun selama yang bersangkutan masih menjadi penyelenggara pemilu masih bisa kita periksa, kecuali yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu. Misalnya saya yang diadukan, nanti mengadunya tahun 2028 ya, saya kan udah nggak di TKPP lagi 2028 kira-kira, itu udah nggak bisa diperiksa. Tapi selama dia masih menjadi, tapi kalau tahun 2028 saya, meskipun perkaranya sekarang ya, kejadiannya sekarang, saya menjadi penyelenggara pemilu lagi, masih bisa diadukan. Jadi tidak ada masa daluarsa untuk pengaduan. Itu memang yang bukan bermaksud untuk memberi peluang para pengadu mengkorek-korek kesalahan masa lalu seseorang ya, tapi memberi kesempatan juga agar para penyelenggara pemilu itu tetap saja menjaga etikanya sepanjang hidupnya sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kapanpun, selama dia masih penyelenggara pemilu, dia akan terikat pada kode etik penyelenggara pemilu, sama seperti jurnalis. Selama dia menjadi wartawan, dia akan terikat kepada kode etik jurnalistik. Tapi setelah nggak jadi wartawan, nggak terikat pada kode etik jurnalistik, begitu kan? Itu. Tapi katanya wartawan itu nggak ada pensiunnya. Pak Tio saat ini kebetulan di KPP juga tidak ada perkara yang banyak.
sedang tidak menangani perkara. Bahkan background saja ya, sejak kita periksa perkara ini, beliau sudah tidak lagi menangani perkara. Sejak kita periksa ya, kita periksa itu sejak kita membentuk majelis sudah tidak menangani perkara lagi. Akhirnya bebannya pada Bu Dewi dan Pak Dewa Dewi ini. Jadi saya kira itu Bu Dewi, Pak Dewa ingin menambahkan? Cukup.